Kita ini dilindungi negara, kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara, kita beribadah. Jangan digoblok-gobloki kita. Saya tadi itu goblok. Ayo. Hampir 2 tahun. Diurus, pasti diurus Pak, pasti diurus. Ya. Abed sana. Bapak sudah pernah di sini, sudah pernah datang ke sini, belum pernah kan? Saya belum pernah lihat Bapak. Pelarangan ibadah Natal ini terjadi pada 26 Desember lalu di Tulang Bawang, Lampung. Sekelompok orang menghentikan ibadah yang sedang berlangsung dengan alasan gereja tidak punya izin. Tidak hanya melarang ibadah, peristiwa ini berujung pada penurunan salib yang terpasang di bangunan gereja. Pada rekaman video, terlihat kehadiran aparat keamanan di sana. Namun entah apa alasannya, peristiwa pelarangan ibadah itu tetap terjadi di bawah hidung aparat negara. Beberapa hari lalu ada konferensi pers bersama yang antara lain dihadiri oleh Pendeta Sopan Sidabutar dari GPI Tulang Bawang. Pada acara itu, pendeta menyatakan apa yang dialami oleh GPI Tulang Bawang bukanlah persekusi dan hanya salah persepsi antar warga. Ya, apapun namanya, apakah persekusi atau salah persepsi, tetap saja ada pelanggaran hak dasar warga negara di sana. Jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia memang mengkhawatirkan. Masih ada saja peristiwa kelompok masyarakat tertentu yang menghalang-halangi kegiatan ibadah dan perusakan serta penolakan izin pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah. Peristiwa ini terjadi pada umat dari agama manapun ketika mereka menjadi minoritas di daerah tersebut. Misalnya, penolakan terhadap pembangunan Pura Hindu di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Juga penolakan terhadap pembangunan masjid di Manokwari. Dan banyak lagi kasus lainnya yang tidak jarang melibatkan kekerasan dan intimidasi. Mungkin itu sebabnya pemerintah mencanangkan tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi. Ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk merevisi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Setidaknya ada 2 poin yang krusial untuk direvisi. Pertama, daftar nama dan KTP dari minimum 90 orang dan dukungan dari masyarakat sekitar minimum 60 orang. Bagi pemeluk agama yang merupakan mayoritas di daerah tertentu, syarat ini gampang saja untuk dipenuhi. Namun, kalau pemeluk agama yang bersangkutan hanya sedikit, tentulah akan kesulitan untuk mengumpulkan 90 KTP dan dukungan dari 60 warga sekitar. Ibadah itu sejatinya merupakan bentuk bakti manusia terhadap Sang Pencipta. Masa hanya karena tidak mencapai jumlah tertentu, proses ibadah menjadi gagal terlaksana. Poin kedua yang perlu untuk direvisi adalah peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Peraturan bersama 2 menteri mewajibkan adanya rekomendasi tertulis dari FKUB sebagai syarat bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan izin. Realita di lapangan, komposisi dari FKUB seringkali didominasi oleh tokoh agama mayoritas. Lebih parah lagi, dalam beberapa kasus, sejumlah tokoh dari ormas yang kerap melakukan aksi intoleran juga berada di dalam FKUB. Kacau kan? Akibatnya, surat rekomendasi dari FKUB sulit untuk didapatkan. Sehingga proses pendirian rumah ibadah pun bisa terhambat sampai bertahun-tahun tidak jelas. Sesuai namanya, lebih baik Forum Kerukunan Umat Beragama fokus sebagai forum dialog dan mediasi jika ada kelompok masyarakat yang menolak pembangunan rumah ibadah. Jangan sebagai pemberi rekomendasi. Orang-orang yang masuk dalam FKUB juga harus diseleksi dengan ketat dan dipastikan merupakan tokoh yang toleran. Sesuai amanah konstitusi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara tidak boleh kalah terhadap aksi-aksi intoleran.
menawarkan relokasi setiap kali terjadi penolakan oleh oknum masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada GPI Tulang Bawang dan GKI Yasmin di Bogor, bukan solusi. Karena peristiwa serupa akan terus terulang di tempat lain. Negara harus hadir menjembatani dialog antar kelompok masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian bahwa hak dasar setiap warga negara untuk bisa beribadah harus bisa dipenuhi. Selamat tahun baru 2022, semoga tahun toleransi betul-betul tiba di Indonesia dan bukan sekedar harapan palsu. Saya Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.